Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiti Handayani, NIM 2018-33007, kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penalaran matematika. Kemampuan penalaran matematis. Menurut Lewis Bell dan Temel menyatakan yaitu mathematical reasoning in the foundation for the conduction of mathematical knowledge. Hal ini berarti penalaran matematika adalah fondasi untuk mendapatkan atau mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dengan demikian, guru harus mampu membina siswa untuk mengembangkan kemampuan penalarannya, sehingga siswa mampu mendalami ide-ide dan proses mengkonstruksi pengetahuannya dalam bidang matematika. Yang kedua yaitu merujuk pada pernyataan yang dirumuskan Debdignas tahun 2002, yaitu materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui penalaran, dan penalaran dilatih melalui belajar matematika. Pola berpikir seperti inilah yang harus dikembangkan dalam pikiran seorang siswa. Misalnya, menarik kesimpulan dari beberapa fakta maupun data yang mereka peroleh, baik di dalam maupun di luar konteks matematika. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan matematika dan proses berpikir dalam menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin dengan mengaitkan konsep-konsep yang sebelumnya. Kemampuan koneksi matematika atau MCA dan kepercayaan diri atau SC bersifat kognitif, dan komponen afektif matematika hasil belajar yang harus dikembangkan oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi di MTSN Lambalek, kemampuan penalaran matematis siswa di sekolah ini masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil ujian semester ganjil siswa kelas 8 MTSN Negeri Lambalek tahun pelajaran 2004-2015, menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal penalaran. Selebihnya, siswa hanya mampu menyelesaikan soal-soal pada kemampuan pemahaman tingkat rendah. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil observasi siswa SMP di Bandung, bahwa CTLMM lebih baik dalam meningkatkan MCA siswa, N-gain MCA, dan SC. Ini ditunjukkan oleh MCA dan SC siswa yang lebih baik dalam kelompok yang diajar oleh CTLMM dan nilai siswa dalam kelompok yang diajarkan dengan pengajaran konvensional. Sedangkan nilai SC mereka lebih baik, nilai MCTA berada pada level rendah. Namun, ada kolerasi yang moderat antara koneksi matematika dan kepercayaan diri. Meskipun siswa menunjukkan hasil yang positif, persepsi terhadap implementasi CTLMM. Nah, selanjutnya yaitu indikator penalaran matematika. Indikator penalaran matematika ada 8, yaitu 1. Menarik kesimpulan logis, 2. Memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Yang ketiga yaitu memperhatikan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. Yang keenam, yaitu merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen. Yang ketujuh, menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Nah, di sini ada kisi-kisi soal kelas 1. Di situ tertera KD 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Kemudian indikator soalnya 3.3.1 peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan.
Selanjutnya ini ada contoh soal kelas 1. Di situ ada 2 kotak yang berisi buah apel. Nah, kotak pertama itu dijumlahkan dengan kotak kedua. Kunci jawabannya yaitu yang kotak pertama berisi 9 apel dan yang kotak kedua berisi 8 apel. Jadi, kedua kotak itu ada 17 apel. Yang selanjutnya yaitu kisi-kisi soal kelas 4. Dengan komputasi dasar 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Indikator soalnya, peserta didik mampu menentukan pecahan senilai dengan menggunakan alat peraga untuk menunjukkan dua pecahan itu senilai atau tak senilai. Contoh soal kelas 4. Yang pertama yaitu 3 pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah. Nah, kita harus mengkalikan dengan dikali 2 atau selanjutnya. Jawabannya yaitu 1/4 senilai dengan 2/8, senilai dengan 4/16, dan senilai dengan 8/32. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.